Hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu pada saat itu merupakan bahasa pengantar di Nusantara. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan karena banyak masyarakat saat itu yang menggunakan bahasa Melayu yang mudah dipahami. Selain itu juga bahasa Melayu juga tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak memiliki dasar status sosial seperti bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka menghasilkan Sumpah Pemuda dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yani. Waktu itu mereka penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Mereka mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama mereka anggap mereka anggap bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia telah muncul dalam tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul pada hari India baru pada tanggal 10 Januari 1926. Pada tanggal 11 Februari, koran yang sama tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia. Di sana ia menulis bahwa bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu, bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia, antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Pada tanggal 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan diri sebagai Penjaga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana pada tahun 1936. Sultan Takdir Ali Sabana menyusun tata bahasa Indonesia pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938. Dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di area Solo. Lalu setelah ada perkembangan bahasa Indonesia, setelah juga kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara sejak pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 saat penetapan Undang-Undang 1945 melalui pasal 36. Kemudian muncul ejaan Suwandi pada tahun 1947 yang merupakan penyederhanaan atas ejaan von Bujaisen, antara lain adalah perubahan OE menjadi U. Sistem ejaan Suwandi bernama lain ejaan Republik. Nah,
Sebelumnya mereka penyederhanaan ini pada waktu itu ada beberapa banyak subjek atau ejaan pada waktu font Bu Jason mereka ada perubahan antara kalimat atau antara atau cara membaca perubahan OE menjadi DU. Itu maksudnya itu dulu ketika kita baca contohnya Yesus di Alkitab atau Alkitab Yesus cara menulisnya OE tapi cara membacanya U. Nah, makanya waktu itu mereka berkesepakatan untuk merubah bahasa pada waktu itu yang akan diubah pada saat ini. Di mata mereka ejaan font Jason dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajahan Belanda karena yang menyusun ejaan itu adalah orang Belanda Charles Andian van Ophuijsen. Selanjutnya diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945. Mereka berkeputusan KBI tidak muncul keputusan melainkan pemerintah benar-benar menyusun panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada perubahan antara OE dengan U. Makanya muncul di kalimat ini melainkan pemerintah benar-benar menyusun panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia dengan waktu yang cukup lama sejak pada tahun 1956. Hasil panitia merupakan awal dari AD yang kemudian diresmikan pada tahun 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa sampai tahun 2015. Nah, pada kesempatan ini maksudnya ini hasil penelitian merupakan awal dari AD yang kemudian diresmikan menjadi ejaan resmi. Nah, setelah mereka sudah mereka sudah ambil rapat untuk merubah dalam suatu bahasa. Mereka akan tentukan bahasa itu pada tahun 2015. Kemudian diselenggarakan ada dua cara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi awal berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, yaitu Praseminar Politik Bahasa Nasional dan Seminar Politik Bahasa Nasional. Selanjutnya bahasa Indonesia diupayakan pemerintah agar menjadi bahasa internasional. Seterusnya hal ini ditandai adanya Kongres Internasional Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Nah, pada kesempatan ini pada ayat 44 ayat 1 mereka diperkuat dengan pasal dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Pada tahun 2009 berbunyi bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara tertahap
sistematis yang berkelanjutan dengan baik. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA, lalu dibuatlah unit. Istilahnya dibuat organisasi atau dibuat satu pusat untuk pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan PPSDK. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PPSDK adalah penerbitkan buku ajar BIPA Sahabat Indonesia sebanyak 6 seri. PPSDK rutin mengirimkan guru-guru BIPA ke luar negeri dan masa tugasnya mereka itu 4-5 tahun. Faktanya adalah 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini Muhammad Nuh telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Beijing. Saat ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengklaim bahwa bahasa Indonesia ini sudah memenuhi sebagai besar syarat menjadi bahasa internasional. Nadiem Makarim ini menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional atau bahasa pengantar di Asia Tenggara. Hal ini yang disampaikan karena penguntur bahasa Indonesia cukup banyak, lebih dari 300 juta penguntur baik di Indonesia maupun di negara lain. Untuk itu dalam waktu 3 tahun pihaknya sudah mengirimkan sebanyak 793 pengajar BIPA ke 29 negara yang juga bahan ajar BIPA yang akan dikirim ke seluruh dutaan ke negara asing. Bagi kehidupan masyarakat, kita kenal menjadi populer di lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan lain. Apabila kita dapat memahami orang lain dan membuat orang lain senang, maka secara khusus memiliki fungsi yang beraneka ragam sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar bahasa berikut ini. Menurut Goris Keraf, dasar dan motif pertumbuhan bahasa itu dalam garis besarnya dapat berupa yang pertama itu untuk menyatakan ekspresi diri, dan yang kedua sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi, dan yang keempat sebagai alat mengadakan kontrol sosialisasi. Lalu menurut Brown dan Yule, mereka membedakan fungsi bahasa menjadi 2 macam, yaitu satu yakni fungsi tradisional dan fungsi internasional. Fungsi tradisional itu menyatakan adalah fungsi bahasa yang penting untuk komunikasi dan informasi. Sedangkan fungsi internasional adalah fungsi bahasa yang dampak dalam pembahasan bahasa percakapan kebutuhan fungsi internasional. Bagi manusia sangat vital, terutama jika dikaitkan dengan aktivitas manusia sehari-hari. Dan menurut Agani, kegunaan bahasa lazimnya yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, ada beberapa contoh sebagai alat komunikasi, yaitu satu, sebagai alat mengekspresikan diri, dan yang kedua alat untuk berinteraksi sosial dan alat kontrol sosial, dan yang terakhir adalah alat untuk berpikir. Menurut Hasan Alwi, membaca fungsi bahasa menjadi 4 fungsi, 3
menjadi 4 fungsi dan 3 diantaranya yang bersifat pelambang atau simbolis, yang sedangkan yang satu logi yang bersifat objektif, dan yang ketiga ini mereka berfungsi untuk pemersatu dan memberi kekhasan dan membawa dan kewibawaan pada dasarnya. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya sapa kita dalam bahasa daerahnya sekitar. Ya, aho.